atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur ketiga, ya, saya lanjutkan. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 saat Kepolisian Resort Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya terdakwa Dodi Purwanegara selaku Kepala Polisian Resort Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada saksi Teddy Minas Putra selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813333 02001 milik terdakwa Dodi Prawiranegara kepada saksi Teddy Minas Putra dengan nomor handphone 08121176666. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi Teddy Minas Putra memerintahkan terdakwa Dodi Prawiranegara untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa Dodi Prawiranegara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minas Putra untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait penangkapan peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saksi Teddy Minas Putra memberikan arahan kepada terdakwa Dodi Prawiranegara untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota. Atas arahan dari saksi Teddy Minas Putra tersebut, terdakwa Dodi Prawiranegara menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya. Bahwa benar arahan maupun perintah dari saksi Teddy Minas Putra untuk mengganti sebagian barang bukti sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota tersebut telah saksi Teddy Minas Putra akui di depan persidangan dan didukung dengan tangkapan layar atau screenshot pada handphone milik saksi Teddy Minas Putra maupun terdakwa Dodi Prawiranegara yang ada dalam berkas perkara serta adanya bukti digital forensik sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang bukti digital dan keterangan ahli digital forensik. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 saksi Teddy Minas Putra beserta pejabat utama Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut saksi Teddy Minas Putra mengatakan jangan lupa Singgalang Saktu kepada terdakwa Dodi Prawiranegara yang saat itu turut hadir pada acara makan malam. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22 WIB saat terdakwa Dodi Prawiranegara akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi Arif Hadi Prabowo selaku ajudan dari saksi Teddy Minas Putra menghubungi terdakwa Dodi Prawiranegara karena terdakwa Prawiranegara diminta oleh saksi Teddy Minas Putra untuk menghadap saksi Teddy Minas Putra di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 Hotel Santika. Selanjutnya setelah terdakwa Dodi Prawiranegara sampai di dalam kamar saksi Teddy Minas Putra, saksi Teddy Minas Putra memberikan arahan kepada terdakwa Dodi Prawiranegara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengumpulan Polres Bukit Tinggi lalu menukarnya dengan tawas seberat 10.000 gram guna dipergunakan untuk bonus anggota. Bahwa benar terhadap arahan dari saksi Teddy Minas Putra, terdakwa Dodi Prawiranegara menyampaikan kepada saksi Teddy Minas Putra bahwa dirinya tidak berani. Akan tetapi jika saksi Teddy Minas Putra memerintahkan. Pemirsa, kita akan kembali membahasnya bersama Bapak Arman Depari selaku pemerhati narkoba. Pak Arman, tadi kita membahas mengenai Linda yang disebut ini sebagai informan minta pulsa. Apakah memang semua informan itu pasti meminta uang sebagai upahnya? Iya. Sejauh pengalaman saya, ada 3 macam informan ini. Yang pertama itu informan yang memang mengharapkan jasanya dibayar. Nah itu tadi yang saya sampaikan,
informan minta pulsa, minta ongkos. Kalau dia punya informasi, bernegosiasi dengan petugas, kalau terungkap nanti saya minta bagian sekian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah informan yang memang karena dendam atau karena persaingan. Dia memberikan informasi kepada petugas supaya saingannya itu ditangkap dan dia yang akan berkuasa. Nah, yang ketiga itu informan yang memang betul-betul ingin bahwa sindikat narkoba atau orang yang dicurigai ini ditangkap tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti misalnya relawan-relawan atau mantan-mantan petugas yang memberikan informasi yang valid kepada kepolisian atau instansi yang lain, BNN misalnya. Kalau yang tadi yang kedua, yang karena persaingan bisnis, agar saingannya ini ditangkap, kemudian dia yang berkuasa. Artinya kita juga tetap masih memberikan kesempatan kepada yang satunya lagi ini untuk masuk gitu Pak? Iya, itu kan di lapangan memang suka terjadi seperti itu. Tapi dia ini kan tidak memunculkan dirinya kadang-kadang, tapi dia memberikan informasi. Kemudian petugas juga kalau memang dia adalah reserse narkotik yang betul, yang benar, dia juga tidak akan membiarkan. Boleh saja kalau istilah kita biasanya kasih angin sorga saja. Yang di sana ditangkap, ya lu juga gua tangkap. Gitu. Oke, karena memang tidak secara langsung terang-terangan bahwa ini dari kubu yang berseberangan. Ya. Oke. Kemudian atau mungkin kita pura-pura nggak tahu aja, iya saja. Nah, itu dalam rangka penyelidikan, bukan penyidikan. Itu banyak bersifat intelligence. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya mau masuk ke rumah orang, ketika saya masuk ke apartemen atau hotel, kan itu ilegal. Dilarang, kalau ketangkap bisa diteriakin maling, digebukin. Ya resikomu kenapa ketahuan. Boleh dilakukan itu, jangan ketahuan. Nah itu. Tapi kalau dia dalam kapasitasnya sebagai penyidik, itu harus dipertanggungjawabkan semuanya secara hukum. Apakah itu surat perintahnya, makanya surat perintahnya itu nanti akan dilampirkan dalam berkas perkara dengan tulisan di atas pro justisia untuk keadilan. Jadi apapun yang dilakukan tadi itu harus direkod. Kecuali dalam rangka tugas-tugas intelligence dalam tanda kutip tadi. kalau misalnya tadi yang minta pulsa ini, biasanya ini untuk yang berapa banyak sih? Hanya yang gram-graman saja atau yang jumlahnya hingga besar dan angka nominal rupiahnya juga besar? Ya, informan yang kecil semacam ini kapasitasnya juga biasanya on-onan, gram-graman, ya. Ya mungkin ada sekali-sekali ada puluhan kilo. Tetapi kalau jumlahnya yang besar tonan begitu, itu lebih banyak kita dapatkan informasi melalui kerjasama luar negeri, agent to agent atau petugas-petugas kita yang memang kita sudah tugaskan di sana. Kita kirim untuk bekerja sama dengan tempat atau sumber di mana pabriknya. Nah, dari sana kita nanti akan lakukan kerjasama untuk kontrol delivery ke sasaran kepada penerima barang akhir. Nah, itu yang besar. Tapi kalau yang informan-informan seperti saya sebutkan tadi, ya hasilnya juga kurang. Oke, Pak, kalau Linda ini kan tadi misalnya ada undercover buying yang mereka sebut dengan menjual 5 kg. Apakah memang ketika ada informan meminta dana tertentu, uang yang disediakan ini dari petugas adalah hasil dari penjualan narkotika barang sitaan atau memang harusnya disediakan dari institusi? Iya, saya koreksi sedikit, itu bukan undercover buying. Salah itu. Dia tidak melakukan undercover buy. Yang dia lakukan itu undercover selling. Itu yang dilarang, tidak boleh. Tapi ini dilakukan. Nah, kalau tadi disebutkan nanti dia akan minta bagian dari hasil penjualan narkotika yang disisihkan tadi dalam tanda kutip, itu juga salah. Tidak boleh. Karena untuk jasa informan
itu sudah ditentukan dalam alokasi anggaran penyidikan. Dialokasikan sendiri. Sudah ada alokasinya. Jadi tidak ada alasan bahwa barang bukti narkoba itu dijual untuk membayar informan, itu keliru besar. Keliru besar. Keliru besar. Baik, Pak Arman, kita akan lanjutkan. Perbuatan konyol itu. Perbuatan konyol. Baik, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.